Ya, ketemu lagi dengan saya Arga Raditya, NRP 7411103049. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori basis data, yaitu data warehousing dan decision support. Tujuan pembelajarannya: setelah membaca materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical process, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan: data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan dikelola terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut ini adalah contoh definisi tentang data warehouse oleh beberapa orang. Saya lihat sendiri ya. Data warehouse decision support. Pembuatan keputusan organisasi diperlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan optimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Model data multidimensi adalah himpunan numerik yang bergantung pada dimensi. Misal, untuk materi penjualan, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Ada cara lain, yaitu data disimpan dengan relasi yang disebut OLAP. Relasi utama yang berhubungan dimensi dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi atribut tambahan dan sesuai dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Ini contoh tabel model data multidimensi. Online Analytic Processing atau OLAP. Dari OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang di dalam query OLAP adalah melakukan agresi pada satu atau lebih dimensi, misalnya total penjualan seperti sales tadi, dari total penjualan dan lainnya. Jenis-jenis query OLAP itu adalah satu roll up, yaitu dengan mengagregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap diberi total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada kota dalam satu provinsi. Yang kedua itu drill down. Kebaikannya dari OLAP, misalnya untuk setiap provinsi diberikan total penjualan, nanti total penjualan tiap kota dapat di drill down. Yang ketiga itu pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi tertentu. Misalnya jika dilakukan pivoting pada lokasi dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Ini contohnya. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari SQL seperti ini. Yang keempat, slashing dan dashing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. RCC itu data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses modelnya menggunakan tipe apa,
apa dasar data dan level atom yang akan disajikan, itu yang dimensinya, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta, kemudian ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti saya data untuk dimodelkan dilihat dari banyak dimensi tabel seperti item, itu item name dan tab atau time, day, week, dan lainnya. Tabel fakta membuat ukuran, misalnya dolar, result itu, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Ini model dari arsitektur data warehouse. Ini bentuk lainnya bisa dilihat seperti dari yang tadi tuh, bisa lebih jelas bisa dilihat seperti ini. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi, misal customer, produk, atau sales. Perhatian dipusatkan pada modelan dan data analisa untuk buat keputusan, bukan untuk operasi harian atau proses transaksi. Sederhana dan ringkas di sekitar pemilihan disediakan menyusun data yang tidak berkaitan dengan proses pemilihan keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data heterogen. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber berbeda-beda, maka harus dijamin konsisten penamaan, pengertian struktur, ukuran, atribut, dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, berupa mata uangnya apa, pajak, big first cover, dan lainnya. Ketika data dipindah ke warehouse, data ini telah terkonversi. View Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan aspek bisnis berbeda. Akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel dari aplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Ini contoh view menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Untuk yang bawahnya itu query menghitung penjualan total untuk setiap kategori berdasarkan negara bagian. Query ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya untuk menggantikan yang sebelumnya itu. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan dikelola terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada aspek perusahaan. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi melihat konsep intuitif dan baik dimensi derivatif fungsi bisnis atau fakta-fakta. Misal untuk penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Kemudian jenis-jenis query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slashing, and simply. Selanjutnya, pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse ada proses model, level atom, data yang akan disajikan, dimensi, dan ukurannya. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data processing dan data simulasi secara periodik. Dan soal 1. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Decision support itu sistem komputer mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik.
Apa pertemuan yang digunakan untuk desain data warehouse? Pertama, desain untuk memanagenya. Pada data warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar semuanya semakin baik. Desain untuk meningkatkan performansinya. Baik, untuk meningkatkan performa itu memiliki banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performance dari query tadi. Yang ketiga, deskripsikan dimensi dan menggunakan data model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dan banyak dimensi atau seperti menggunakan bisnis atau fakta-fakta. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi itu, tabel fakta ukurannya yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi dapat seperti item atau times, sedangkan fakta itu membuat suatu ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana kunci dihasilkan dengan unik karena key atau kunci tersebut terjadi foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap tabel dimensi terkait. 5. Mengapa view begitu penting dalam desain support? Bagaimana view dihubungkan dengan lingkungan data processing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih mudah untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang dijanjikan dalam view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan queue agregasi. Data warehouse adalah suatu kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronis dan view disinkroniskan secara periodik. Baiklah, sekian mungkin ini telah dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan.